Nah, sehingga emang ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh KPU tentunya, baik KPU provinsi maupun juga KPU kabupaten kota, dalam rangka memastikan bahwa badan ad hoc ini betul-betul mereka itu netral. Nah, dua yang kemudian dikabulkan di Kabupaten Serang itu PSU, itu juga putusannya, kalau kita mau baca putusannya, bukan dipersoalkan akibat dari penyelenggara pemilunya. Terkait dengan honorarium nih Pak, apakah sudah sesuai dengan beban kerja dari badan ad hoc tersebut Pak? Assalamualaikum teman pemilih. Berjumpa lagi dengan podcast KPU Provinsi Banten dengan saya Emma Firda dan rekan saya Mustika Mulyaningsih yang akan menemani teman pemilih untuk membahas secara hangat informasi terkait badan ad hoc penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 bersama narasumber kita yang sangat istimewa. Hadir di tengah kita Bapak Muhammad Ali Zainal Abidin sebagai Koordif SDM dan Litbang KPU Provinsi Banten. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Emma, Mbak Tika. Gimana Mbak Emma, Mbak Tika kabarnya baik? Alhamdulillah baik Pak. Mohon izin ya Pak, kita akan membahas terkait badan ad hoc, izin ya Pak. Baik. Setelah kita menghadapi dinamika Pilkada 2024 nih Pak, dan juga yang baru kita laksanakan kemarin yaitu tentang PSU Kabupaten Serang. Nah, apa sih Pak peran dan tanggung jawab badan ad hoc mulai dari PPK, PPS, Pantarlih hingga KPPS? Ya. Baik, terima kasih teman pemilih. Tentu dalam pelaksanaan pemilu maupun juga pilkada khususnya yang sudah kita laksanakan di tanggal 27 November 2024 kemarin, peran badan ad hoc ini memang memiliki peran yang sangat strategis. Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam regulasi kita, yaitu di peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc untuk penyelenggaraan pemilu maupun juga kemudian pemilihan atau pilkada, di mana badan ad hoc itu kan ada beberapa tingkatan. Ada PPK, kemudian juga itu untuk di tingkat kecamatan, kemudian ada PPS untuk di tingkat desa kelurahan, kemudian juga ada KPPS untuk di tingkat TPS, dan juga ada Pantarlih yang tugasnya untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih. Nah, mereka ini di masing-masing tingkatan tentu memiliki peran yang yang sangat strategis. Seperti halnya Pantarlih. Pantarlih mereka sesuai dengan tugas dan kewenangannya memiliki tugas untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih, sehingga memiliki peran untuk memastikan bahwa seluruh warga negara ini betul-betul terdaftar di dalam daftar pemilih, tentunya yang sudah memenuhi syarat. Termasuk juga kemudian Pantarlih ini kan memastikan jika masih ada di dalam DP4 kita warga negara yang sudah tidak memenuhi syarat seperti sudah meninggal dunia atau sudah berubah status ya, yang sipil menjadi TNI Polri. Nah, atau kemudian juga yang sudah pindah domisili, maka kemudian juga ini dipastikan bahwa pemilih itu tidak boleh terdaftar di dalam daftar pemilih. Nah, itu salah satu contoh ya, seperti halnya peran Pantarlih dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Nah, termasuk juga kemudian badan ad hoc yang lain. KPPS ini kan sebagai ujung tombak dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, di mana semua pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu maupun juga pemilihan khususnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ini kan dilakukan oleh teman-teman KPPS, badan ad hoc kita di jajaran paling bawah, sehingga memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat itu bisa menggunakan hak pilih, kemudian bisa terlayani dengan baik, sehingga suara rakyat itu betul-betul teraspirasikan di dalam TPS, yang itu menjadi tugas dan tanggung jawab oleh KPPS. Nah, kemudian juga tentu PPS juga punya peran yang sama, di mana kemudian sebagai pemimpin kepemiluan di tingkat desa ya atau kelurahan, yang PPS ini punya tanggung jawab, punya peran memastikan bahwa semua tahapan penyelenggaraan di tingkat desa kelurahan ini berjalan dengan aman, lancar dan juga baik. Nah, kemudian juga ada PPK di tingkat kecamatan, sama
PPK ini juga sebagai pemimpin kepemiluan di tingkat kecamatan ya memiliki tugas, memiliki peran yang sangat strategis, termasuk di mana PPK ini kan memiliki tugas untuk melakukan rekapitulasi hasil proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Karena rekapitulasi ini kan dilakukan setelah proses pemungutan penghitungan suara di tingkat TPS, maka kemudian langsung dilakukan rekapitulasinya itu di tingkat PPK. Ya, karena PPS kan tidak punya kewenangan untuk melakukan rekapitulasi, sehingga perannya sangat strategis di mana PPK merekap ya dari semua TPS di tingkat wilayah kerjanya. Yang kemudian nanti akan dilakukan rekapitulasi selanjutnya berjenjang ke tingkat kabupaten kotanya. Tentu kalau bicara terkait dengan peran badan ad hoc, ini perannya tentu sangat strategis sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya masing-masing. Bisa nggak Pak diceritakan nih ke teman pemilih gimana sih Pak tantangan yang dihadapi oleh badan ad hoc dalam pemilihan maupun pas pada saat pemilihan suara ulang kemarin di Kabupaten Serang, seperti apa? Ya, betul ya. Di kabupaten di Provinsi Banten memang ada satu kabupaten pasca putusan MK itu melaksanakan PSU. Nah, tetapi secara umum memang pelaksanaan PSU ini berjalan dengan baik. Secara teknis juga sebetulnya kan sama lah ya, bahwa pelaksanaan PSU juga sama seperti halnya pelaksanaan pemilu atau pemilihan seperti biasanya atau sebelumnya. Nah, tantangan badan ad hoc di dalam penyelenggaraan pemilu maupun juga PSU ke depan, tentu yang paling utama itu bagaimana memastikan bahwa semua proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan atau pilkada, baik juga yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024 maupun PSU ya yang di Kabupaten Serang kemarin, ini kan berjalan dengan aman, lancar, kondusif, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, tidak ada kendala, kan itu yang harus dipastikan. Semua pemilih terfasilitasi, semua logistik yang memang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu juga tersedia dengan cukup. Ya, tidak ada satupun pemilih yang tidak terlayani, tidak ada kemudian peserta pemilu juga yang kemudian tidak terkomunikasikan, tidak terinformasikan kepada masyarakat, sehingga semuanya baik itu pemilihnya terlayani, kemudian juga terfasilitasi, termasuk pun peserta pemilunya. Dalam hal ini adalah calon kepala daerahnya juga terfasilitasi, terlayani dengan baik. Sehingga tantangan badan ad hoc dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ya selain untuk memastikan pelaksanaannya ini berjalan dengan aman, lancar, baik, tentu juga demokratis, dan juga untuk memastikan bahwa pemilihnya terlayani, kemudian peserta pemilunya juga sama terlayani dan terfasilitasi dengan baik dan setara dan adil. Untuk memastikan nih Pak, badan ad hoc ini netral dan profesional, langkah-langkah pelatihan dan pembekalan apa nih Pak yang dilakukan KPU untuk mencapai hal tersebut? Nah, bahwa badan ad hoc itu kan juga menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu ya. PPK, PPSK, PPS termasuk juga Pantarlih, bahwa semua instrumen penyelenggara pemilu itu semua kan harus melaksanakan penyelenggaraan pemilu itu tentu dengan profesional, dengan netral, dengan berintegritas. Karena itu kan menjadi bagian daripada asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Sebetulnya kata kuncinya sederhana. Kalau ada pertanyaan bagaimana sih kemudian pemilu atau pilkada ini atau pemilihan ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan benar, bisa dilaksanakan dengan berintegritas, bisa dilaksanakan dengan demokratis, maka jawabannya laksanakan pemilu dan atau pilkada ini dengan menjunjung tinggi asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Apa itu asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu? Tentu asas penyelenggaraan pemilu itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, berkepastian hukum, profesional, dan seterusnya. Maka kemudian ketika ini dilaksanakan oleh badan ad hoc, maka kemudian pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini bisa dikatakan demokratis. Nah, sehingga emang ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh KPU tentunya, baik KPU provinsi maupun juga KPU kabupaten kota, dalam rangka memastikan bahwa badan ad hoc ini betul-betul mereka itu netral.
betul-betul mereka itu adalah profesional, betul-betul mereka ini adalah berintegritas. Maka salah satunya adalah mereka dilakukan bimbingan teknik ya, bimbingan teknik. Selain juga sebelum itu dalam proses rekrutmen juga kan ini sangat ketat. Dipastikan bahwa badan ad hoc ini betul-betul memenuhi syarat-syarat administrasi. Yang bersangkutan bukan anggota partai politik, bukan tim sukses, ya, bukan tim kampanye dan seterusnya. Yang ini untuk memastikan bahwa badan ad hoc itu betul-betul netral, bahwa badan ad hoc ini adalah betul-betul yang bersangkutan itu adalah tidak berpihak kepada peserta pemilu. Nah, kemudian juga badan ad hoc ini kan kita latih dalam rangka apa? Dalam rangka badan ad hoc ini juga profesional, bisa memahami tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Kalau KPPS tentu bisa melaksanakan bagaimana tata cara proses pemungutan dan penghitungan suara. Maka kan dilakukan bimbingan teknik, ya, bimbingan teknis terhadap badan ad hoc kita supaya mereka ini betul-betul memahami ya terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Maka kalau semua ini sudah dilakukan, penyelenggara pemilunya netral, tidak berpihak kepada partai politik, tidak berpihak kepada peserta pemilu, kemudian profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan kemudian tentu berintegritas. Jangan sampai salah, kemudian juga harus berintegritas, harus istilahnya kalau bahasa kerennya rule of the law gitu ya. Harus pada relnya, harus pada aturan mainnya. Nah, karena dalam penyelenggaraan pemilu kan banyak aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI sebagai regulator, baik itu undang-undangnya, peraturan KPU-nya, termasuk di dalamnya juga petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI, yang itu menjadi relnya, menjadi aturan mainnya, sehingga kemudian jika itu semua dilakukan, dipatuhi, maka kemudian penyelenggaraannya juga bisa berjalan dengan demokratis, dengan baik, dan juga berintegritas. Baik. Nah, Pak, beban kerja dari badan ad hoc itu kan pasti berbeda-beda ya, Pak, antara di pedesaan, perkotaan, maupun di daerah terpencil. Menurut Bapak nih, Pak, gimana sih, Pak, perbedaan dari beban kerja badan ad hoc tersebut yang antara di pedesaan, di perkotaan, maupun di daerah terpencil? Memang terkait dengan beban kerja ini tentu di masing-masing wilayah itu kan agak berbeda-beda ya. Ya, kalau umpama kita bicaranya perkotaan, perdesaan, daerah terpencil, tentu memiliki tantangan tersendiri lah, kira-kira begitu. Nah, kalau di daerah-daerah terpencil tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama ini kan pada proses distribusi logistik. Seperti hanya kita ketahui bersama, seperti di Banten ini, di Kabupaten Serang, ada salah satu daerah terpencil itu di salah satu contoh di Pulau Tunda gitu ya. Di Pulau Tunda ini kan di sana ada satu desa ya yang jauh jaraknya dari mana? Dari pulau, itu kan pulau. Nah, sehingga kemudian dalam proses distribusi logistiknya juga ini kan memiliki tantangan tersendiri. Nah, atau mungkin kalau di daerah-daerah lain seperti di Pandeglang atau di Kabupaten Lebak, yang akses jalannya itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Apalagi pada saat musim hujan, kan ini ya agak tantangan tersendiri lah dalam proses distribusi logistik. Tapi kalau secara umum memang sesungguhnya ya tantangannya sih hampir sama lah ya. Yang membedakan kan ya kemudian adalah tadi umpama geografis, kemudian juga terkait dengan jarak mungkin ya, karena ada beberapa daerah yang jaraknya juga memang agak jauh gitu ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau antara perkotaan dengan pedesaan, kalau perkotaan sih sebetulnya relatif kalau untuk transportasi ya itu kan relatif hampir tidak ada tantangan lah ya. Di Tangerang Raya katakan itu rata-rata semuanya akses jalan itu hampir 100% itu bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Sehingga tantangannya bukan pada persoalan distribusi logistik, tapi biasanya di perkotaan itu tantangannya adalah kemudian biasanya tantangannya itu terkait dengan salah satunya gitu ya,
agak sulitnya umpama untuk merekrut badan ad hoc KPPS. PPK-nya sudah ada, PPS-nya sudah ada. Tapi begitu mau merekrut KPPS, ya tidak sedikit TPS itu kekurangan KPPS dalam proses rekrutmen nih. Nah, kenapa? Karena memang di perkotaan itu kan masyarakatnya rata-rata mereka sudah bekerja. Ya, sehingga untuk meluangkan waktu menjadi KPPS itu mereka tidak punya waktu, karena ya pagi bekerja, pagi siangnya bekerja, sore pulang, malamnya istirahat. Nah, kalau di pedesaan relatif masih banyak lah ya, seperti di daerah Pandeglang, di daerah termasuk Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang sebagian, Lebak. Gitu. Terkait dengan badan ad hoc untuk KPPS ini, proses rekrutmen ya masih banyak yang berminat. Bahkan tidak sedikit di satu TPS itu melebihi dari kebutuhan, sehingga betul-betul PPS dalam menentukan calon KPPS-nya ya harus memutar otak dengan cermat siapa kira-kira yang kemudian layak, dan kemudian tentu yang tidak yang belum bisa terakomodir, tentu kan ini juga kemudian harus ada pertimbangan yang objektif gitu ya. Sehingga dalam menentukan KPPS-nya betul-betul objektif. Nah, ini tantangan-tantangannya. Belum lagi kemudian tantangan-tantangan dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Gitu. Baik. Mohon izin Bapak, tadi terkait tentang KPPS yang ada di perumahan atau perkotaan Bapak. Nah, apabila ada masih kekurangan KPPS nih Pak, yang dari jumlah yang dibutuhkan, langkah-langkah dari KPU sendiri apa Pak untuk memenuhi dari KPPS tersebut Pak? Ya, sebetulnya di dalam regulasi kita itu sudah diatur. Dalam proses rekrutmen badan ad hoc itu kan ada beberapa langkah dan tahapan yang bisa kita tempuh ya. Pertama tentu kalau badan ad hoc KPPS itu kan selain administrasinya, melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan, dan kemudian jika ada kekurangan dalam proses rekrutmen, maka dimungkinkan kemudian PPS ini sebagai yang berwenang untuk mengangkat dan membentuk KPPS, maka kemudian KPPS ini melakukan distribusi terhadap calon KPPS yang masih dalam wilayah satu desa kelurahan. Katakan contoh begini, di satu desa atau satu kelurahan ada 10 TPS. Nah, 10 TPS ini katakanlah di TPS 1 itu ada 10 pendaftar. Karena memang kebutuhannya kan hanya 7, 10. Kemudian yang di TPS 2 katakanlah hanya ada 5. Sehingga 2 kurang. Maka dimungkinkan kemudian yang di TPS 1 itu kemudian didistribusikan ke TPS 2. Yang terpenting kan masih dalam wilayah desa kelurahan itu. Sehingga yang lebih itu bisa kemudian mengisi yang kosong bisa terisi. Sehingga pada prinsipnya minimal jumlah 7 untuk anggota KPPS itu bisa terpenuhi. Nah, yang kedua, jika kemudian sudah lakukan masih ada yang kurang, maka kemudian PPS ini bisa berkoordinasi dengan tokoh setempat. Nah, kemudian bisa menunjuk ya terhadap tokoh terhadap warga di dalam desa kelurahan tersebut yang tentunya sudah memenuhi syarat yang kemudian untuk diangkat menjadi KPPS. Nah, langkah-langkah itu sebetulnya yang sudah sudah diatur di dalam regulasi kita oleh KPU RI, sehingga kita bisa mengantisipasi ketika memang ada kekurangan-kekurangan calon anggota KPPS di masing-masing wilayah. Tadi terkait beban kerja atau tantangan yang dihadapi oleh badan ad hoc Pak. Pernah nggak sih Pak dihadapi oleh badan ad hoc Pantarli ataupun PPK ataupun PPS yang dimana warganya itu tidak mau dicoklit seperti itu? Itu bagaimana langkah-langkahnya? Ya, memang tantangan dalam bekerja terutama dalam coklit ya. Saya punya pengalaman cukup banyak terkait dengan tantangan Pantarli dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih. Nah, salah satunya biasanya ini terjadi di wilayah-wilayah perkotaan dan juga kemudian ini di perumahan-perumahan elit. Nah, sebagai contoh di perkotaan itu kan rata-rata masyarakatnya pagi itu sudah berangkat bekerja, pulang sore, malam istirahat.
Nah, mereka ada di rumah biasanya ada di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, tidak sedikit kemudian di hari Sabtu, hari Minggu itu mereka juga tidak di rumah. Kemudian mereka keluar rumah lah ya, baik itu mau rekreasi, jalan-jalan dan sebagainya lah ya. Sehingga Pantarlih itu ketika bekerja, datang pagi orang sudah berangkat kerja, datang lagi siang orangnya belum pulang, masih di tempat kerja. Datang malam yang bersangkutan sudah istirahat. Didatangi hari Sabtu yang bersangkutan atau hari Minggu yang bersangkutan juga tidak ada di rumah. Bahkan tidak sedikit yang menyambut Pantarlih ini kan hewan peliharaannya. Ini kan banyak yang terjadi demikian. Nah, atau kemudian di perumahan-perumahan elit seperti yang pernah terjadi di klaster ya, yang di Tangerang Raya itu. Pantarlih ini tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk karena ada aturan tersendiri, hanya mereka bisa sampai ke security gitu. Padahal proses pencocokan dan penelitian ini kan harus ketemu karena harus ada dokumen yang dicocokkan. Apa dokumen itu? Dokumen itu kan kartu keluarga, KTP dan atau kartu keluarga ya. Sehingga kan tidak bisa kalau kemudian hanya sampai di security. Iya, betul. Nah, tantangan-tantangan ini yang sering ditemukan oleh teman-teman KPPS. Bahkan saya punya pengalaman di Pilkada Kabupaten Tangerang 2018, ada KPPS yang itu kemudian oleh warga itu dipukulin gitu ya. Ya, kemudian kalau tidak salah pernah di Kota Tangerang atau di Cilegon gitu, saya agak lupa, dikejar-kejar anjing gitu kan. Nah, ini banyak tantangannya sehingga memang Pantarlih ini akhirnya dalam bekerja harus punya strategi. Ya, strateginya apa? Tentu strateginya bagi mereka yang memang pagi tidak ada pagi tidak ada di rumah atau siang tidak ada di rumah, maka bisa dilakukan sore atau mungkin malam. Ya. Atau juga kemudian hari Sabtu dan Minggu. Nah, kalau Sabtu dan Minggu ternyata juga tidak ada, nah maka bisa dilakukan pada Sabtu Minggu berikutnya. Nah, ini memang tantangan-tantangannya sehingga terkadang untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian terhadap satu atau dua pemilih atau satu keluarga, itu terkadang memang tidak cukup satu kali didatangi. Nah, kendala-kendala itu atau kondisi-kondisi itu yang di lapangan terjadi sehingga Pantarlih memang ya harus punya strategi, termasuk juga harus sabar sehingga ya harus datang beberapa kali dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kira-kira itu ya. Untuk ini Pak, capaian positif apa saja Pak dari Badan Ad Hoc yang di KPU Banten ini yang telah dilaksanakan atau tercapai Pak? Capaian-capaian positifnya apa saja Pak? Nah, secara umum capaian positif yang sudah dilakukan oleh badan-badan ad hoc, oleh seluruh badan ad hoc kita itu ya, yang umum itu ya mereka melaksanakan pemilu dan pemilihan ini dengan baik. Apa tolak ukurnya? Sederhana. Ya, tolak ukurnya ketika hasil pemilunya ini sudah bisa diterima oleh semua pihak, berarti kan semua sudah merasa puas. Apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sudah baik. Itu menurut saya salah satu prestasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman badan ad hoc. Sebagaimana kita ketahui dalam pelaksanaan pilkada di Provinsi Banten ya, baik itu untuk pilkada dalam rangka memilih calon gubernur atau calon wakil gubernur Banten, termasuk juga di 8 kabupaten kotanya dalam rangka memilih calon bupati, wakil bupati maupun calon wali kota dan wakil wali kota. Secara umum ini kan hasil pilkada kita bisa diterima. Walaupun memang ada 3 daerah yang sempat masuk ke MK ya untuk untuk dipersoalkan kira-kira begitu. Baik. Tetapi itu ruang yang memang diatur dalam konstitusi kita. Ya, peserta pemilu bisa melakukan protes terhadap hasil ini kan ke MK. Nah, dari 3 itu ternyata yang 2 ini kan ditolak oleh MK. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh kita oleh KPU termasuk oleh badan ad hoc kita berarti sudah benar. Nah, 2 yang kemudian dikabulkan di Kabupaten Serang itu PSU, itu juga putusannya kalau kita mau baca putusannya bukan dipersoalkan akibat dari penyelenggara pemilunya. Katakanlah ada pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih gitu. Itu kan kalau yang model begitu, itu kan artinya adalah kelalaian, kekeliruan dari penyelenggara pemilu. Atau umpama ada peserta pemilunya atau kepala daerahnya itu didiskualifikasi akibat karena dokumen dan sebagainya. Itu kan kalau hal-hal begitu itu kan
kekeliruan dari penyelenggara pemilu. Tetapi di putusan MK terkait dengan PSU Kabupaten Serang itu bukan itu, tetapi adalah putusannya bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Yang itu dilakukan bukan oleh penyelenggara pemilu. Siapa? Peserta pemilu. Dalam hal ini adalah calon. Sehingga kalau menurut saya secara teknis pelaksanaan pilkada di Provinsi Banten termasuk di dalamnya Kabupaten Serang yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sebetulnya sudah dilaksanakan dengan baik dan itu adalah capaian-capaian positif ya atau prestasi yang sudah dilakukan oleh Badan Ad Hoc kita. Sehingga kan tolak ukurnya sederhana saya bilang tadi. Ketika hasilnya itu bisa diterima oleh semua pihak, ya berarti kan apa yang sudah kita kerjakan sebagai penyelenggara pemilu yang secara teknis melaksanakan pemungutan penghitungan suara, maka ketika diterima hasilnya berarti kita sudah melaksanakannya dengan baik dan benar. Baik Pak, dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada maupun dalam pelaksanaan PSU kemarin di Kabupaten Serang itu kan pasti ada beberapa kekurangan ya Pak di Badan Ad Hoc. Menurut Bapak nih apa sih Pak kekurangan tersebut? Bagaimana KPU ini menilai kinerja dari Badan Ad Hoc tersebut? Ya. Kalau bicara terkait dengan kekurangan tentu ya kita ini kan memang manusia biasa, bukan malaikat kira-kira begitu. Kan manusia itu tempatnya mahalul khotow wa nisyan katanya gitu kan. Jadi tempatnya khilaf dan salah. Tentu karena kita ini bukan malaikat, masih ada lah temuan-temuan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pilkada kemarin. Ini patut kita akui dan tentu harus kita sempurnakan, harus kita perbaiki ya untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ke depan. Nah, salah satu contoh seumpama dalam pelaksanaan pilkada kemarin kita masih menemukan seperti tempat pemungutan suara yang masih ada yang tidak aksesibel. Ditemukan kemarin itu salah satu TPS, kan TPS itu sesungguhnya harus dibuat di tempat yang nyaman, aman, dan juga aksesibel. Aksesibel itu kan ketika ada teman-teman kita yang difabel itu kan juga bisa mengakses. Ya. Kemarin itu masih ada ditemukan TPS itu di atas, jadi naik tangga. Sebetulnya bukan tidak boleh kalau memang disediakan jalur treknya. Itu kan tidak, tangga saja. Itu salah satu yang menurut saya ya ada kekurangan dalam memfasilitasi pemilih. Ya TPS-nya tidak aksesibel. Atau juga kemudian TPS-nya berbatuan gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya juga terkait dengan pelayanan pemilih. Pelayanan pemilih banyak juga terkadang KPPS ini ketika melayani pemilih ya, terutama dalam menggunakan hak pilihnya, bahwa dianggap surat pemberitahuan itu sesuatu yang wajib. Sehingga ketika ada pemilih yang tidak memiliki surat pemberitahuan atau hilang atau karena rusak, itu dianggap tidak boleh menggunakan hak pilih. Padahal kan itu hanya surat pemberitahuan, hanya memberitahukan bahwa si A terdaftar dalam daftar pemilih tetap nomor urut sekian di TPS sekian dan disarankan datang dari pukul sekian kan begitu. Kalaupun itu hilang atau kemudian rusak atau tidak menerima sama sekali, sepanjang yang bersangkutan itu terdaftar dalam daftar pemilih kan masih tetap bisa datang ke TPS, cukup dengan menggunakan KTP. Sehingga nanti di cross check ke dalam DPT, oh ya ada sesuai dengan NIK-nya, kan tetap bisa dilayani. Nah, hal demikian itu masihlah terjadi. Nah, sehingga dalam catatan kita ini menjadi catatan evaluasi kita, tentu ke depan ya harus kita perbaiki. Ya, tidak boleh kemudian ini terjadi lagi karena ini kan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada betul-betul kita ini kan dalam rangka melayani ya, baik itu melayani pemilihnya termasuk juga melayani peserta pemilunya. Oke Pak, mohon izin Pak terkait itu tadi kendala-kendala tadi kan harus dievaluasi ya Pak ya betul. Nah untuk mengevaluasinya Pak, berarti untuk pelatihan dan bimbingan kemarin itu apakah sudah dirasa cukup Pak untuk melaksanakan evaluasi ini tadi Pak? Sebetulnya kan begini, kalau bicaranya Bintek ini kan memang kita ada kendala
pasti akan terbentur terkait dengan anggaran. Karena kan yang namanya bintek kan banyak hal yang harus dipersiapkan. Termasuk kalau tidak salah selain harus ada tempat, snack, transport juga kalau tidak salah kan. Ya, nah, kalau sekian jumlah KPPS ini kan jumlahnya sangat banyak di Banten ini. Kalau kemudian harus dilaksanakan beberapa kali dalam bintek, tentu kan akan memakan biaya yang banyak. Tetapi sebetulnya bagi saya begini, memang seyogyanya idealnya itu untuk bisa menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional, yang betul-betul memahami terkait dengan aturan main, memang seyogyanya bimbingan teknis itu harus dilakukan tidak cukup satu kali. Dan itu juga tidak bisa dilakukan hanya 1 atau 2 orang. Karena KPPS ini kan jumlahnya 7. Linmas 2 orang lah, Linmas sebagai keamanan atau ketertiban TPS. Maka idealnya memang mereka harus dibintek 7-7-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seyogyanya mereka juga dibintek secara berulang-ulang. Nah, tetapi kemudian tadi karena mungkin terkendala terkait dengan anggaran segala macam, memang kita hanya melaksanakan bintek itu 1 kali. Tetapi sebetulnya bukan kemudian tidak bisa melakukan bintek kepada KPPS berkali-kali. Tinggal ini kan strategi teman-teman di jajaran bawah ya, PPS terutama, PPK dan PPS. Bagaimana kemudian bisa melakukan bimbingan teknis ya, secara secara berkala, secara terus-menerus, tanpa kemudian harus seperti halnya bintek yang membutuhkan anggaran. Kan bisa saja kemudian teman-teman PPK PPS ini dikumpulkan beberapa TPS, ngobrol ringan, santai, diskusi, kemudian menerima informasi apa kendala yang dihadapi. Nah, sambil ngobrol santai itu sebetulnya kan bisa sambil memberikan informasi-informasi terkait dengan tata cara pemungutan, penghitungan suara, termasuk juga rekapitulasi. Nah, ini kan bisa dilakukan secara terus-menerus oleh teman-teman baik PPK maupun PPS. Nah, itu yang menjadi strategi kita sehingga kemudian betul-betul pemahaman KPPS terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan aturan, dan juga tidak hanya sebagian orang yang memahami, 7-7-nya ya harus paham gitu. Apalagi kan kemudian ini kan dibagi bagaimana kemudian tugas KPPS nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6 dan 7. Minimal mereka memahami mereka ini adalah anggota KPPS keberapa, anggota KPPS 1, 2, 3 dan seterusnya. Minimal mereka memahami tugasnya sebagai anggota KPPS 1 atau kan KPPS dan seterusnya. Nah, idealnya ya semuanya bisa memahami secara keseluruhan. Baik anggota KPPS 1 harus memahami tugas KPPS 2, begitupun KPPS 2 dan seterusnya. Itu kan idealnya kan begitu, sehingga di dalam pelaksanaan proses pemungutan penghitungan suara betul-betul pemungutan dan penghitungan suara ini bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Tadi kan Pak sudah dijelaskan ya Pak terkait tantangan beban kerja dari Badan Ad Hoc seperti itu. Untuk terkait dengan honorarium nih Pak, apakah sudah sesuai dengan beban kerja dari Badan Ad Hoc tersebut Pak? Ya. Terkait dengan honorarium, memang ini yang selalu menjadi perbincangan menarik ya, pembahasan menarik terkait dengan honorarium. Sesungguhnya kalau kita kan di tingkat provinsi ya tentu dalam menentukan berapa besaran honorarium yang diberikan kepada Badan Ad Hoc kita, tentu kan ini mengacu ke dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan sesungguhnya sudah memberikan batasan maksimum, nah sesuai dengan kemampuan daerah. Nah, khusus di Provinsi Banten, alhamdulillah kemarin kita kan mengambil angka yang maksimal, kira-kira yang sudah ada di dalam PMK itu. Nah, karena dirasa kami pertama juga ketersediaan anggaran, yang kedua kan ini juga memberikan penghargaan kepada Badan Ad Hoc kita, baik PPK, PPS maupun juga KPPS. Nah, hanya memang sesungguhnya kalau mau bicara apakah kemudian honorarium yang diterima oleh teman-teman Badan Ad Hoc dirasa cukup atau tidak, tentu pasti selalu merasa tidak cukup, ya selalu merasakan tidak. Berapapun yang kita terima kan ini pasti merasa tidak cukup. Nah, sehingga kemudian memang dalam bekerja, terutama dalam proses pemilu ini atau pilkada ini, tentu memang harus kita niatkan juga selain kita memang bekerja ini adalah
bagian daripada pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga kalau sudah niatnya ini adalah pengabdian terhadap bangsa dan negara, insya Allah saya meyakini betul bahwa ini akan bernilai ibadah dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena bagi saya rizki itu sesungguhnya kan tidak hanya dari satu pintu kira-kira. Yang mudah-mudahan kemudian di pintu-pintu yang lain akan terbuka. Kira-kira gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan sih bisa lebih baik lah dalam pemberian honorarium terhadap Badan Ad Hoc. Mohon izin Pak untuk pertanyaan terakhir ya Pak, mohon izin. Untuk rekomendasi atau pembenahan apa Pak yang perlu dilakukan kepada Badan Ad Hoc ini untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya Pak? Nah, salah satu rekomendasi untuk perbaikan ke depan tentu yang pertama, Badan Ad Hoc ini dalam proses rekrutmennya itu betul-betul memang dipastikan bahwa yang direkrut ini itu adalah orang-orang yang pertama memiliki kapasitas, orang yang betul-betul dia adalah orang yang netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, kemudian dia memiliki integritas dan memiliki profesionalitas. Kenapa? Karena kalau kemudian Badan Ad Hoc kita atau penyelenggara kita ini adalah berpihak kepada salah satu pasangan calon atau kepada peserta pemilu, ini ya adalah yang kemudian cikal bakal terjadinya kecurangan. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena memang yang melaksanakan proses pemungutan penghitungan suara itu kan adalah di tingkat bawah. Sehingga kalau merekanya itu sudah berafiliasi atau berpihak kepada salah satu pasangan calon atau kepada peserta pemilu, maka potensi kecurangan itu besar akan terjadi. Nah, maka ini yang pertama, ini yang proses rekrutmennya harus betul-betul terbuka, transparan gitu ya. Tidak boleh umpama dikooptasi oleh salah satu kelompok gitu. Nah, selain itu juga kemudian tentu Badan Ad Hoc ini harus memiliki profesionalitas. Ya, mereka harus bisa memahami betul terkait dengan aturan tata cara pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Bukan hanya pada tahapan pemungutan penghitungan suara saja, di semua hal. Karena kan dalam rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada kan banyak dilakukan oleh teman-teman jajaran Ad Hoc. Nah, teman pemilih, kita tadi sudah berbincang terkait serba-serbi Badan Ad Hoc Pilkada 2024. Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi terkait kepemiluan di kanal informasi media sosial KPU Provinsi Banten, baik itu di Instagram, Twitter, YouTube, maupun website KPU Provinsi Banten. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.